Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airal Cinta Tamariska Situmorang dari Offering C dengan NIM 2508116235554. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai esai yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Nah, esai saya sendiri berjudul Bayang Luka di Balik Tawa, Studi Depresi pada Remaja Korban Bullying. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa masa remaja sering disebut sebagai masa yang paling indah dalam hidup, masa tawa, persahabatan, dan pencarian jati diri. Namun justru di balik tawa itu ada sebagian remaja yang menyimpan luka mendalam. Mereka belajar tersenyum meskipun hatinya terluka. Nah, bullying itu sendiri menjadikan masa yang seharusnya penuh dengan warna itu sendiri menjadi masa yang penuh ketakutan dan juga kesepian. Nah, bullying itu sendiri adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan ketimpangan antara kekuatan pelaku dan korban. Nah, bentuknya ini bisa berupa seperti ejekan dan penghinaan, kekerasan fisik, pengucilan sosial, hingga perundungan di dunia maya atau biasa disebut dengan cyberbullying. Nah, remaja yang menjadi korban ini seringkali terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya dalam dirinya mereka menyimpan rasa takut, rendah diri, dan juga kehilangan makna hidup. Nah, menurut WHO itu sendiri, lebih dari sepertiga remaja di dunia pernah mengalami bullying. Hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Guo dan rekannya menunjukkan bahwa korban bullying memiliki resiko depresi hampir 3 kali lebih tinggi dibanding mereka yang tidak dibully. Nah, di Swedia, lebih dari separuh remaja perempuan yang mengalami bullying menunjukkan gejala depresi sedang hingga berat. Nah, hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat, Nigeria, Taiwan hingga Korea Selatan, di mana bullying terbukti meningkatkan resiko depresi bahkan ideasi bunuh diri. Nah, di Indonesia itu sendiri juga menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, di mana penelitian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga menemukan bahwa 45% remaja pernah mengalami bullying, dan lebih dari separuhnya menunjukkan gejala depresi sedang hingga berat. Di Yogyakarta, prevalensi bullying mencapai 77,5%. Di Tangerang, 55% siswa yang mengalami bullying menunjukkan tingkat depresi berat. Nah, kasus serupa juga ditemukan di Jakarta Timur, Denpasar, dan Banda Aceh. Nah, semuanya ini membuktikan bahwa bullying itu sendiri dan depresi memiliki hubungan yang nyata dan signifikan. Nah, bullying itu sendiri bukan hanya sekedar melukai perasaan, tetapi menghancurkan kesejahteraan mental remaja. Korban seringkali mengalami kehilangan minat belajar, menarik diri dari lingkungan, dan merasa tidak berharga. WHO dan UNICEF sendiri menyebut bahwa depresi akibat bullying dapat menurunkan prestasi akademik, meningkatkan resiko menyakiti diri, bahkan menghambat perkembangan sosial jangka panjang. Nah, tanpa penanganan, luka psikologis ini dapat menetap hingga dewasa nanti. Nah, menurut Karen Harney, individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh ancaman dan penolakan ini akan mengalami basic anxiety, yaitu rasa tidak aman dan tidak dicintai. Nah, remaja korban bullying mengembangkan kecemasan ini dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, dalam istilah Harney itu sendiri, mereka masuk pada pola moving away from people, yaitu menjauh agar tidak terluka lagi. Mereka tampak bahagia di luar, tapi di dalam hati menyimpan luka yang dalam. Nah, solusi menurut Harney itu sendiri adalah menciptakan lingkungan sosial yang aman dan penuh kasih sayang. Sekolah dan keluarga perlu menumbuhkan empati bukan penghakiman. Konseling, terapi, dan kelompok dukungan sebaya dapat membantu remaja menerima diri, melepaskan rasa takut, dan pulih dari luka batin. Karena setiap remaja berhak tumbuh dengan rasa aman tanpa bayang luka di balik tawa. Baik, sekian penjelasan dari esai yang saya buat. Terima kasih.